ada lingkungan di mana orang tuh nggak segan buat ngerokok lingkungan tersebut. Ya tiba-tiba nyalin rokok terus ya udah ngerokok ya chill aja santai buat kayak gitu. Kadang tuh kita juga masa terganggu sebagai dalam tanda kutip itu istilahnya perokok pasif ya dok ya. Apabila si perokok pasif ini terlalu sering terpapar asap rokok itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman pendengar semuanya? Kita berjumpa lagi di podcast MPD dan insya Allah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema gak rokok, gak gentle. Nah ini tema yang sangat berbahaya banget nih. Dan alhamdulillah sekarang listener saya udah gak sendiri lagi. Kalau pertemuan sebelumnya saya sendiri, sekarang saya udah ditemani sama Mas Ibnu. Masya Allah, apa kabar ya Mas Ibnu? Alhamdulillah baik Mas Dimas. Jadi ceritanya kemarin itu Dimas sendiri. Nah dia tuh kayak kaku gitu, nggak enak lah pokoknya. Nah, terus dia minta ditemani lah gitu sama teman. Nah, akhirnya saya mau nemani dia. Jadi gitu, teman-teman bisa ngasih semangat buat Mas Dimas supaya lebih semangat lagi dan nggak kaku. Karena dia ini orangnya sebenarnya luas banget loh. Masya Allah. Kurang bonding ya sama narasumbernya ya. Bener sekali, kurang bonding. Alhamdulillah sekarang sudah bonding ya nggak benar? Iya insya Allah. Ya sekarang dan seperti biasa telah bersama kita seorang narasumber. Dr. Agung Panji Widianto. Jazakumullah khairan dokter atas waktunya. Telah membersamai kita, kami dan juga teman-teman listener tentunya untuk sharing berkaitan dengan tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini mengenai rokok. Buat Mas Ibnu nih, sebenarnya ketika mendengar kata rokok yang terpantik di pikiran Mas Ibnu itu apa sih? Kalau saya sih ya, kalau dengar kata rokok itu saya jadi ingat permen. Permen? Gimana? Zaman SD itu dulu ada permen. Oh iya. Yang manis? Iya manis benar yang manis itu. Tapi itu ya dulu. Iya. Sekarang ya enggak. Sekarang tuh ingatnya rokok itu adalah apa ya? Pokoknya kalau ada orang rokok tuh aku jauh lah, sewe lah gitu. Pokoknya gak enak banget. Baunya nggak suka, soalnya sejujurnya saya yang kurang suka dengan bau rokok. Bikin gak nyaman. Iya benar-benar. Oke. Kalau untuk menurut saya sendiri rokok itu saya tuh jadi ingat sama biang es ya kalau SD ya. Jadi kayak dia tuh semacam rokok-rokok, bukan semacam rokok, jadi kayak keluar asap-asap gitu. Yang ya mainan anak SD lah, mainan anak SD. Dan tanpa panjang lebar, langsung aja kita mendengar penjelasan dari Dr. Agung Panji Widianto. Menurut dokter, rokok kan yang kami tahu rokok itu merupakan lintingan tembakau yang dibakar, dihisap, dikeluarin. Sebenarnya ya itu kayak Sebentar. Lintingan tembakau yang dihisap, dilinting, dikeluarin. Asapnya. Oh, asapnya kirain dimakan itu kan tembakaunya. Jadi dilepeh lagi. Iya benar. Makanya tadi kan bingung nih memastikan ini. Iya makanya kayak sereh aja. Jadi yang dihisap tuh asapnya, yang dikeluarin lagi asapnya. Oke, siap. Jadi asapnya tuh in and out. Sip. Masya Allah. Jadi mantap. Jadi menurut Mas Panji itu rokok tuh apa, sama kalau kita bicara secara kesehatan itu tuh sebenarnya kandungan di rokok tuh apa aja sih dok? Rokok ya, sebagaimana tadi yang telah dipaparkan sama Mas Dimas sama Mas Ibnu tuh ya seperti itu adanya. Itu kandungan utamanya adalah bahan bakunya dari tembakau, ya kan? Dan ketika dibakar otomatis kan dia akan mengeluarkan asap ya. Asap dari pembakaran tembakau yang sudah kering itu nantinya akan asapnya itu kandungannya itu akan masuk ke asapnya. Asap itu kan kemudian dihirup ke dalam paru-paru ya. Terus kemudian dikeluarkan lagi. Nah, kenapa kok dihirup terus dikeluarkan lagi kan gitu? Yang dihirup mungkin sama kali ya, putih dan keluar juga putih kan gitu. Oh iya benar. Warnanya putih juga. Asapnya putih. Iya. Nah, jadi kenapa kok seperti itu mekanismenya? Jadi tidak semua yang di asap yang tadi sudah dibakar kemudian dihirup itu masuk semua ke paru-paru, ya kan? Zat-zat utama itu ada yang terserap ke paru-paru langsung, terus kemudian ada yang keluar sisanya, sisa asapnya yang tidak di ini kan ketika orang merokok itu kan sekalian dia bernafas, kemudian dibuang. Nah dibuang tuh ada sisa yang tidak terserap, ya kan? Itu kemudian dibuang, ya, karena kan saluran pernafasan itu panjang. Nah tidak semuanya masuk. Nah, ketika dibuang juga sisanya keluar. Nah kenapa kok
rokok itu caranya seperti itu ya, karena ini cara paling efektif untuk memasukkan kandungan zat ke dalam darah. Ketika sudah dalam bentuk asap ya, otomatis dia akan masuk ke paru-paru. Paru-paru itu kandungannya atau penyusunnya adalah nanti yang paling terkecil kan alveolus, di mana nanti alveolus nanti dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah ya. Jadi di situ biasanya kan tempat tukar oksigen masuk, karbon dioksida keluar, dibuang, ya kan. Nah ini ketika ada rokok ya, yang masuk adalah zat-zat tadi ke dalam darah, terus kemudian langsung sisanya keluar. Nah zat yang sudah diserap tadi akan beredar bersama darah. Nah, apa kandungan zat yang masuk ke dalam rokok ini? Maksudnya zat yang dari rokok yang masuk ke dalam tubuh. Dalam penelitian itu banyak. Ada disebutkan sekitar 250 jenis zat ya, baru jenisnya. 250 jenis. Nah, 70 diantaranya, sekitar 70-an diantaranya itu karsinogenik. Apa karsinogenik? Karsinogenik itu adalah kandungan suatu zat yang dia itu berpotensi memicu tumbuh kanker. Ya betul sekali. Kanker. Timbulnya kanker. Bukan kantong kering ya. Beda konteks. Keganasan. Penyakit keganasan. Tuh, diantaranya apa? Yang paling terkenal nikotin, jelas ya. Nah, itu nikotin, terutama nikotin ini yang paling kuat dampaknya adalah dia membuat kecanduan. Makanya kalau orang nggak ngerokok, yang sudah biasa ngerokok dia nggak ngerokok, itu seperti kehilangan dosis. Ya kayak sakau atau apa gitu. Ada yang ya kadang nggak bisa mikir segala macam. Ya itu katanya mereka. Terus kemudian ada lagi misalnya tar itu juga termasuk zat yang cukup berbahaya, dan banyak penelitian itu ya menyebabkan gangguan permasalahan pada paru-paru, kemudian menyebabkan kanker dan seterusnya. Terus kemudian juga ada lagi karbon monoksida, ini zat beracun juga. Karbon monoksida itu kan kalau tidak salah CO ya. Nah, CO. Nah, jeleknya ketika CO ini masuk ke dalam tubuh kita itu sel darah merah kita itu kecenderungan dia untuk mengikat CO itu lebih kuat dibandingkan dia mengikat O2. Jadi kalau misalnya ada pilihan ini, dikasih pilihan sel darah merah mau ngikat CO apa O2, dia akan milih CO. Itu lebih menarik ya CO itu ya. Iya. CO ya. Sama CO2 bedanya apa dong? Beda. Kan CO2 dioksida, ada zat O-nya itu, unsur O-nya, oksigennya itu kan ada 2. Kalau CO kan beda lagi. Karena dalam struktur kimia kan udah beda angka saja antara CO sama CO2 tuh beda. O2 sama O3 juga udah beda. Yang itu oksigennya biasa kita hirup, yang O3 sudah ozon. Sama zat CO ini biasanya juga yang dikeluarin di kendaraan bermotor ya? Di asap kendaraan bermotor. Di antara olahan terutama kendaraan yang zaman dahulu, zaman bahola itu kan asapnya banyak yang hitam itu. Selain kandungan logam, terus kemudian zat-zat misalnya seperti timbel atau apapun, di antaranya adalah CO itu tadi, dan itu termasuk zat yang sangat beracun. Tadi bahas terkait nikotin, selain membuat kecanduan, apakah memang zat tersebut itu juga berbahaya selain membuat kecanduan itu, dok? Iya, banyak penelitian yang menganggap nikotin selain membuat efek kecanduannya itu tadi, juga berpotensi menimbulkan masalah, yaitu termasuk gangguan organ terutama paru-paru, terus kemudian juga penyakit keganasan, kanker itu tadi. Oh, jadi gitu Mas Ibnu. Jadi agak kompleks penjelasannya ya. Iya, jadi teman-teman listener juga mulai refresh lagi nih soal pelajaran biologi dan kimia. Mungkin yang mau SBMPTN bisa sekalian belajar nonton ini juga. Iya. Kalau yang udah SBMPTN juga jangan lupa tetap terus belajar. Iya, tetap jangan belajar. malah futur ya. Iya, benar-benar. Jangan malah futur ya, teman-teman ya. Oke, lanjut dok. Jadi kan tadi dikatakan bahwa banyak sekali zat yang sangat berbahaya bagi si perokok itu sendiri. Nah, jujur itu pengalaman pribadi bahwa kita tuh kadang
Bahkan ada lingkungan di mana orang tuh nggak segan buat ngerokok lingkungan tersebut. Ya tiba-tiba nyalin rokok terus ya udah ngerokok ya chill aja santai buat kayak gitu. Kadang tuh kita juga masa terganggu sebagai dalam tanda kutip tuh istilahnya perokok pasif ya dok ya. Istilah perokok pasif. Untuk dampak sendiri yang ditimbulkan atau yang dampak yang apa bahasanya dampak yang dia rasakan. Dampak yang dirasakan apabila si perokok pasif ini terlalu sering terpapar asap rokok itu sendiri. Contoh yang paling gampang adalah yang sering kami lihat itu anak-anak dulu. Ya, anak-anak yang dia sebenarnya paru-parunya bagus, terus kemudian sering kena paparan asap rokok, itu yang nggak punya riwayat asma bisa jadi asma. Yang sudah punya bakat tambah parah. Jadi dulu waktu saya praktek pernah belajar masih koas gitu, itu ada saya pertama kali masuk di stase anak itu kan koas tuh keliling semua stase masuk anak. Ada satu ketika awal masuk itu pasiennya mondok ya, ketika saya datang itu di rumah sakit itu pasiennya mondok, anaknya mondok ya, asma, rawat di rumah sakit 2 hari 2 malam kalau tidak salah. Terus kemudian dinasihati jauhi debu, faktor resikonya adalah bapak yang ngerokok ya. Nah kemudian menjelang akhir saya selesai dari rumah sakit itu ya, anaknya mondok lagi ya, itu karena bapaknya masih ngerokok. Jadi ya bukan ini ya, emang karena emang mungkin dilihat dari lingkungan sekitar dulu ya dok ya. Nah itu dia. Apalagi kalau keluarga yang ngerokok ya. Nah itu anak-anak terus keluarganya ngerokok, wah, bapak ibunya lagi astagfirullah. Bahkan si anaknya itu punya potensi buat ngikutin apa yang dilakukan oleh orang tuanya kan. Nah ya itu juga. Bahkan dikutip dari data di salah satu platform digital bahwa tahun 2016 tuh jumlah perokok di Indonesia tuh mencapai 90 juta jiwa masih. 90 juta. Itu 90 juta itu udah banyak banget. Itu 2016. 2016 90 juta jiwa loh. Itu kalau dibuat pemilu berapa suara itu ya? Berapa suara itu? Oke, benar-benar ya Allah. Itu udah banyak banget dan sebenarnya ini yang menjadi problematika bagi pemuda dan ya nggak pemuda juga sih dok, maksudnya ya untuk semua kalangan usia bahwa sebenarnya hukum rokok itu gimana sih dok secara syariat Islam? Ya, kalau kita lihat syariat Islam ya, kalau kita mau benar-benar objektif melihat bagaimana status hukum menggunakan rokok itu tentunya kita perlu tahu juga kan kandungan rokok itu bagaimana. Tadi sudah dijelaskan ternyata banyak sekali mudaratnya ya, dan banyak memang kalau secara hukum yang langsung misalnya Nabi melarang rokok itu ya kita nggak jumpai ya, kita nggak ada jumpai. Sehingga yang pas itu adalah rokok itu adalah haram karena jelas memberikan bahaya, mudaratnya jelas ya kan. Ya, kemudian juga dalil yang dipakai adalah ayat-ayat yang berkenaan dengan larangan memberikan bahaya bagi tubuh. Contohnya apa? Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan menjerumuskan diri kamu ke dalam jurang kebinasaan, ya kan? Di antaranya itu. Kemudian juga ada hadis Nabi yang juga menjadi kaidah dalam permasalahan fikih tentunya, la darara wa la dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain tentunya. Nah ini rokok ini kan beracun, yang dikeluarkan juga racun ya kan, yang tidak semua terserah itu dikeluarkan lagi. Padahal juga dikatakan perokok pasif itu, menurut penelitian itu perokok pasif itu jauh lebih bahaya sebenarnya, malah lebih riskan ya, lebih riskan dibandingkan perokok aktif ya. Tadi contohnya adalah yang tadi misalnya anak kecil itu tadi. Kalau yang misalnya kasus dewasa itu beberapa kasus yang dijumpai ada mungkin orang dewasa, taruhlah mungkin yang paling sering ngerokok itu kan laki-laki daripada perempuan ya. Nah perempuannya ini, istrinya itu ternyata kena kanker paru-paru yang salah satu penyebabnya adalah karena rokok. Nah padahal dia nggak merokok, tapi suaminya yang merokok. Itu beberapa kasus sudah ditemukan seperti itu. Mungkin suaminya lebih kuat daripada istrinya gitu. Jadi sebenarnya memang perokok pasif ini juga lebih
riskan, lebih berbahaya daripada perokok aktif ya. Tapi jangan lupa perokok aktif itu sebenarnya juga perokok pasif, ya kan? Ketika dia mengeluarkan asap, dia pertama kali yang akan merasakan asapnya lagi. Benar. Iya. Oh jadi gitu penjelasannya Mas Ibnu. Jadi emang membahayakan diri sendiri juga membahayakan orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau ngerokok asapnya ditahan sendiri kan ya? Bukan ditelan ya? Ditelan. Jadi biar minimal yang rusak kita sendiri. Dianya jangan kitanya dong. Oh iya, yang perokoknya. Ya, betul. Rusak perokoknya. Jangan malah nyebarin kerusakan ke ke bumi kita itu loh. Iya, itu bagus loh. Jadi kalau ngerokok asapnya ditelan aja sendiri. Nah, iya benar. Masya Allah. Jadi setelah ini akan saya tanya kepada dokter bahwa tentang statement merokok itu dapat membunuhmu. Gimana menurut Mas Ibnu tentang statement itu? Merokok itu membunuhmu. Stay dulu. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Yuk bantu dakwah media Masjid Pagung Dalangan dengan berdonasi ke rekening BNI Syariah 074-544-8387. Partisipasi Anda sangat berarti bagi perkembangan dakwah media Masjid Pagung Dalangan. Kami mengucapkan jazakumullah khairan. Baik lagi di podcast MPD, kita melanjutkan dari pembahasan sebelum pariwara. Tadi kita ada membahas tentang statement merokok dapat membunuhmu. Tadi pendapat Mas Ibnu gimana? Sempat kepotong tadi soalnya. Sebentar, merokok dapat membunuh. Yang statement yang ada di bungkus-bungkus rokok itu kan ngeramnya begitu. Kalau dari bungkus-bungkus rokok ya? Bener. Ya sebenarnya saya juga kurang tahu. Gimana? Tapi kalau kata dokter itu bisa, ya saya sebagai orang yang bukan istilahnya awam dalam medis lah ya. Kalau kata dokter adalah bisa ya why not it? Ya oke. Tadi kata Mas Ibnu apa? Kata dokter kalau bisa ya why not it? Iya oke. Langsung aja kepada dokternya langsung. Oke, tanya. Monggo pada Mas Ibnu. Monggo pada Dokter Panji. Pendapatnya tentang sekaligus dijabarkan dapat membunuh. Statement. Masih ingat nggak slogan dulu yang lama? Itu rada panjang ya. Menyebabkan merokok dapat kanker, menyebabkan impoten, gangguan janin, hipertensi, gangguan pokoknya panjang ya. Ternyata merokok dapat membunuhmu sekarang. Yang lebih ringkas dan lebih mencakup semuanya. Karena ya memang penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh rokok itu juga fatal sekali gitu. Macam-macam jadinya. Kalau pernah lihat ada poster ya, mungkin bisa di googling pemirsa mungkin ada poster yang dia itu gambarnya tuh jelek banget. Itu yang mungkin gangguan matanya jadi buta, terus kemudian ada amputasi tangan jarinya, terus kemudian ada kanker paru-paru ya terutama, terus kemudian ya macam-macam ya itu gangguan ginjal dan seterusnya. Itu semua hasil rangkuman berbagai macam penelitian yang pernah mengkaji efek buruk dari rokok itu yang bisa ditimbulkan dengan faktor risikonya adalah rokok. Jadi ketika mengubah statement yang terlalu panjang tadi, merokok dapat menyebabkan hipertensi, gangguan dan seterusnya bla 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 itu diganti saja dengan satu kalimat yang itu benar-benar mencakup semua. Merokok dapat membunuhmu disebabkan oleh penyakit-penyakit yang sangat berpotensi ia timbulkan. Dan salah satu potensi penyakit yang paling kita udah mikir ya, maksudnya kalau kita nanya ke pasien, dokter nanya ke pasien, kalau dia udah mikir itu, datang keluhannya sesak, usia tua, kemudian riwayat rokok aktif, baru berhenti ngerokok ya 6 bulan yang lalu. Ada namanya PPOK, penyakit paru obstruktif kronis ya, atau bahasa Inggrisnya itu COPD ya, chronic obstructive pulmonary disease. Itu paling utama disebabkan oleh karena rokok. Berarti statement terkait rokok dapat membunuhmu adalah karena dampak kesehatan yang diberikan oleh rokok ya. Jadi kalau para perokok itu kemungkinan terkena penyakit yang letal atau yang dapat membunuh itu sangat lebih tinggi dibanding mereka yang tidak merokok. Iya. Ya, bener-bener ini menarik banget. Jadi
statement itu dirubah menjadi sesuatu yang lebih singkat, padat dan menohok lah begitu Mas Ibnu ya. Menohok dan gambarnya pun juga berubah. Iya, Dulu kan benar, kayaknya nggak ada gambarnya dulu ya. Sekarang ada gambar macam-macam pasiennya. Iya, gambar bagian-bagian terdampak gara-gara si asap rokok itu tadi. Kayak terakhir nih dokter, mengenai kan sebagaimana tadi data yang telah kami sampaikan bahwa pada tahun 2016 itu ada 90 juta jiwa perokok. Yang saya tahu juga sebagian besar teman-teman di lingkungan saya, mungkin yang cowok khususnya itu mereka pada merokok. Untuk saran bagi para pemuda milenial agar secepatnya deh tinggalin rokok, monggo dok. Sama ditambah ini juga dok ya. Gimana? Kan rata-rata tadi kan pemuda ya. Mungkin karena mereka juga ke bawah lingkungan, kayak misalkan lu nggak ngerokok, lu nggak keren gitu loh. Nggak ngerokok, nggak gentle gitu loh. Yeah, jadi mungkin itu jadi apa istilahnya beban mental buat beberapa orang mungkin ya. Apalagi mereka-mereka yang istilahnya pendiam, istilahnya ya teman itu dapat teman tuh syukur, dapat gitu, dapat teman syukur udah ada. Untung-untung ada yang mau nemenin gitu. Gimana dok? Monggo dok. Oke. Pertama ya kita harus sama-sama yakin dan percaya berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa rokok itu benar-benar mudarat, benar-benar berbahaya dan membawa dampak yang buruk tentunya. Lalu ketika itu adalah sesuatu yang berbahaya buat kita, maka kita harus berusaha untuk menjauhinya. Ya kan? Maka bagi yang sudah terlanjur kecanduan ya dengan rokok ya, maka segeralah tinggalkan rokok itu. Banyak klinik-klinik untuk bagian penanganan bagaimana klinik berhenti merokok ya, di puskesmas ada, di rumah sakit ada. Tinggal mencari dan mereka akan sangat terbuka untuk membantu yang sudah menjadi perokok aktif ini untuk berhenti merokok ya, tentu dengan kemauan dari dalam dirinya juga. Kalau nggak mau ya susah juga kan. Dan sering digembar-gemborkan kalau perokok itu adalah orang yang berjasa buat negara. Pajak, Devisa. Satu, dua, apa lagi? Apa ya? Ini tenaga kerja. Kerja. Kasihan petani tembakau. Kalau misalnya kita nggak ngerokok, siapa yang mau melarisi? Bagus sekali ya. Ya itu kan kurang tepat ya. Kalau kita tahu ya sama dengan kalau misalnya gitu ya silahkan bilang saja. Kasihan itu petani ganja. Iya benar. Kalau memang nyatanya ya rokok itu ternyata emang kurang lebih ya berbahaya juga, sebagaimana ganja juga berbahaya. Cuma efek jangka panjang yang lebih timbulkan rokok itu lebih lama gitu. Namun nyatanya tidak. Banyak berdasarkan data yang saya sudah lama sekali dapat data ini. Jadi cadangan devisa yang dihasilkan atau penghasilan yang didapatkan oleh negara dari rokok itu besarnya jumlahnya sekian. Taruhlah mungkin sekitar berapa triliun, masih satuan triliun lah, belum sampai puluhan. Tapi dana kesehatan yang harus digelontorkan pemerintah untuk banyak jenis penyakit yang terutama disebabkan atau ditengarai oleh faktor resiko besarnya adalah rokok, itu jauh lebih besar daripada devisa, masukan devisa dari rokok. Mencapai sudah puluhan triliun. Sementara ini, jadi kalau dibilang membantu negara ya tidak. Defisit malah ya? Malah defisit bukan surplus. Harusnya kalau misalnya memang seperti itu, ya ngasihnya devisanya berapa misalnya? Taruhlah 100 triliun. Kesehatannya mungkin tergelontorkan mungkin cuma 50, ya mungkin kita pikir-pikir lah ada jasanya gitu ya. Tapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Dan realita berkata lain ya. Iya benar. Jadi alasan para perokok buat ya kalau kita nggak ngerokok, para petani tembakau itu pada gimana gitu. Berarti itu salah juga ya dok sebenarnya. Karena mereka nggak mengacu pada fakta. Cuman kayak mengacu pada ya suka-suka gue lah, gue yang ngerokok. gitu. Padahal istilahnya kan banyak juga kan tanaman-tanaman yang bisa ditanam selain tembakau. Benar. Berusaha mencari pembenaran. Intinya kan seperti itu. Jadi gitu Mas Ibnu untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Nah, saya mau nanya Mas Ibnu nih, dari awal sampai akhir, apa yang Mas Ibnu dapat?
Yang saya dapat ya, jadi yang saya dapat itu dari pertama. Tadi Dokter Panji menyebutkan bahwa ada berdasarkan penelitian ada sekitar 250 zat yang ada di dalam rokok. Itu banyak Dan banget. ada banyak banget, 250 loh, bukan 2,5. Iya. Dan 70-an itu adalah zat yang berbahaya. Satu yang saya dapatkan. Dan yang paling terdampak adalah paru-paru, organ paru-paru. Terus yang kedua adalah apa ya? Mungkin Mas Dimas bisa. Yang kedua itu tadi mengatakan bahwa sebenarnya rokok itu bukan hanya membahayakan diri kita tapi membahayakan orang-orang di sekitar kita juga. Iya, bener-bener. Bahkan perokok aktif itu sebenarnya perokok pasif juga. Nah, itu double berarti Iya. ya. Double combo ya. Iya. Double kill. Double kill. Konteksnya mereka yang terpapar asap duluan dan mereka yang ngeluarin gitu dok ya. Ya, jadi kadang ada yang berargumen seperti itu. Daripada saya jadi perokok pasif yang lebih riskan, saya aktif aja. Padahal mereka ya benar-benar. Persepsinya salah ternyata. Mereka aktif sekaligus pasif sebenarnya. Jadi mereka tuh perokok yang aktif pasif begitu istilahnya. Akpas. Singkatan. Kata baru nih. Zaman-zaman singkatan Mas Yuno. Begitu. Terus yang ketiga tadi juga ada ini terkait para pembelaan mereka terkait merokok dapat membantu pemasukan negara. Ternyata datanya berkata lain itu loh. Ternyata justru malah ongkos untuk tenaga kesehatan untuk menyembuhkan para perokok itu sangat lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibanding devisa yang disebabkan oleh para mereka yang membeli rokok. Iya benar. Itu kalau masuk ke istilah besar pasak daripada tiang masuk gak sih Mas Yuno? Aduh sebentar, saya lupa ya istilahnya itu. Apa gimana? Besar pasak daripada tiang tuh besar pengeluaran daripada pemasukan. Oh gitu ya. Itu aja kan gampang ngomongnya, gak susah-susah. Oh, iya. Kan biar kelihatan kayak Keren gitu ya. moderator keren aja. Ya, jadi seperti itu Mas Ibnu. Kita cukupkan saja atau ada yang ingin dikonsultasikan lagi kepada dokter? Tadi juga ada tambahan faedah lagi dari Dokter Panji. Satu lagi mungkin Mas Dimas, saya juga tadi agak blank nih. Intinya mereka tuh cuman orang-orang yang kebawa arus gak sih dok kayak gitu dok? Nah itu. Jadi kalau orang yang belum punya pendirian, terutama yang belum menemukan jati dirinya dia mau kemana, akan mudah terbawa arus. Ketika dia mulai menemukan suatu komunitas yang dia mulai nyaman di situ. Nah, penting buat orang yang sudah mengetahui ya, bagaimana bahayanya rokok dan bagaimana dampak jeleknya rokok itu begitu besar. Kalau misalnya dia memang mau ikut dengan komunitas itu, tapi mereka mengajak mau rokok dan mencibir dia kalau dia tidak merokok, ya sudah. Sebaiknya mungkin komunitas itu perlu ditinggalkan. Dia harus mencari yang lain. Atau ada gantinya. Ya, insya Allah akan ada gantinya yang lebih bagus. Ya, yakin saja nanti Allah pasti ganti. Terus kemudian juga kalau misalnya memang terpaksa harus berinteraksi karena mungkin lingkungan mungkin kerja atau lingkungan rumah atau tempat tinggal gitu, ya mungkin hanya berinteraksi seperlunya saja. Ya mungkin sekedar teman, sekedar ini. Tapi untuk menjadikan sebagai seorang sahabat atau mungkin teman dekat, ya mungkin perlu. Nah, harus mencari yang benar-benar pendirian tidak ngerokok. Jangan sampai prinsip kita luntur dalam hal ini, gitu. Jadi go with the flow-nya, with the right way. Iya, jangan malah salah jalan ya. Kalau sudah sadar salah jalan harus segera ditinggalkan. Iya, jangan salah belok apalagi. Insya Allah kalau jalannya baik, misalnya kita hijrah dari jalan yang buruk ke jalan yang baik itu akan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Benar-benar Masya Allah. Itu yang saya tunggu dari tadi, kata-kata mutiara dari Mas Ibnu. Masya Allah. Kita cukupkan Mas Ibnu, apa ada yang ingin dikonsultasikan ke dokter? Sepertinya sudah cukup. Oke, kita cukupkan dokter pada kesempatan kali ini. Dan buat teman-teman pendengar nih, kalau mendengar kata rokok yang terpantik di pikiran teman-teman tuh apa sih? Bisa tulisin di komen ya. Bisa nggak Mas Ibnu ditulisin di komen? Ya bisa banget. Enggak, teman-teman juga ada pertanyaan buat Dokter Panji juga bisa tulis di komen ya. Nanti kita akan langsung sampaikan ke beliau. Nanti akan kami jawab di kolom komentar. Benar-benar. Dan kalau misalkan merasa video ini bermanfaat dan insya Allahnya bermanfaat, bisa klik tombol subscribe biar tahu nih dari MPD TV ini ada video-video apa lagi selanjutnya. Oke, cukup sekian pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami berdua mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.